satu fungsinya tuh buat ini. Matiin ya. Apa namanya Bang, jember? Ya kalau istilah kami di Truk repair ini jember itu jember, engine ya, brake ya, iya Bang, ya? engine brake dia kan. Turun kemana kita hari ini Bang? Ini mau ke Manado, Bang. Berapa lama kita ini nanti? 3 hari aja tembus. 3 hari Bang. 3 hari. Lama. Kembali lagi, mau tes truk lagi. Mau latihan lagi? Ya, sekarang lihat ada mobil besar. Yes, ada 2 Kita berdua besar, mobilnya 2 juga besar. Iya, karena kita emang ada di segmen mau tes truk. Iya, ini Sebelumnya segmen emang baru ya. lu udah pernah kan berdua? Yes. Iya. Kita berdua Oh iya, kita udah pernah ya dulu ya. Kita pernah bawa nih Aksor. Iya, kita coba off-road sama di jalanan biasa, Iya. sampai selalu malah kita coba. Ya nggak? Kalau kita mengulang itu lagi kayaknya udah Biasa. jadi biasa aja gitu. Iya, ya pengulangan ya tuh. Sebenarnya kita kali ini akan menguji truk ini dengan cara yang berbeda, tapi nanti kita lihat perbedaannya apa ya. Sebelumnya Iya. kita harus mengenal dulu truknya kayak apa sebelum kita benar-benar praktek langsung di lapangan pakai truknya. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Ya udah subscribe, mantap. Dan sekarang kita ada 2 Mercedes Axor ya, Iya. dan Mercedes Truck itu yang commercial vehicle itu dia ada 3 model lah. 3 model, betul. Ya, 3 line up lah ya. Iya, 3 line up. Yang pertama itu yang buat khusus on road itu Actros. Ya, yang gede tapi ini ya, lebih Iya, gede dari iya, yang iya. sini ya. Actros. Yang memang jalannya ribuan kilo di tol Iya. gitu ya nggak. Terus ada Arox, itu itu lebih ke off-road. Sama Tambang. gede ya, sama gede sama Actros. Iya, tinggi juga, tapi ya khususnya buat off-road lah. Dan baru ini, Aksor. Axor ini bisa dibilang hybrid, bukan hybrid listrik ya. Maksudnya dia itu bisa Bisa on road, bisa off road. bisa off-road. Jadi kalau beli ini berarti ini pasti line up-nya di bawahnya kedua tadi ya. Iya, Iya. Kecil dimensinya. Ya kapasitasnya pun juga, ya dia value for money lah Betul. pastinya. Ya, Nah, sekarang kita jelasin dulu kenapa di samping truk Mercedes-Benz itu selalu ada kode 2523, Yes. 2528. Ini kita mulai dulu dengan Aksor yang 2523 Iya. day cap. Daycap. Ya. Apa itu 25? 25 itu tonase yang bisa dibawa mobil ini, maksimalnya. Spesifikasi resminya tuh 25. Iya. Iya. Jadi total sasis, kabin, karoseri sama muatannya maksimal 25 ton. Betul. Kalau yang belakangnya dua digit 23. belakang itu PS-nya, tenaganya. Tenaganya Betul. Jadi ini 230 230 PS ya. Kalau Iya. yang 28 itu berarti 280 PS. Ya, gampang ya. Iya, tapi kalau orang nggak paham sih, Iya. bingung juga apaan. Dan kalau untuk penggerak pun ini dia macam-macam. Macam-macam. Dia ada yang dua. 6x2 ada, 6x4 juga ada. Jadi Sesuai kebutuhan lah. Karena sebenarnya penggerak itu ngaruhnya lebih ke arah Ya lo butuhnya kemana? Iya, rutenya sih Iya. yang menyesuaikan rute sih. Gitu sih. Dan juga ada 2 tipe kabin. Iya, Iya. yang day-cap tadi yang sebutin Michael Ini kan. day cap, Ini Ini day-cap. day-cap. Nah, satunya M-cap. M cap, M-cap itu apa? Medium cap. medium Iya, cap. Medium cap. Bukan Jadi mid, kita bukan lihat. midnight cap. Lupa gua tiba-tiba. Iya, medium cap. Medium cap. Nanti kita lihat bedanya medium cap dan daily cap apa. Tapi Iya. kita bahas dulu soal spesifikasi teknisnya ini nih ya. Iya. Jadi mesinnya Mercedes-Benz Axor itu 6.373 cc. Terus semua line up 6.700. Axor sama Dulu ya? semua ya? Sama. Kita agak jarang nyebutin di atas 3.000 sih. Iya. Tapi mah sesi udah kecil semua ya. Iya. Jadi kalau nyebutin ini kayak 6.373 di mana ya? Dia 6 silinder turbo ya. 6 silinder, segaris, Turbo diesel. turbo diesel, terus tenaganya 285 PS untuk yang 28 tadi. Iya, Nah, untuk ini yang 23 itu berarti 230-an PS. 230. Torsinya 1120 Nm. Ya sebenarnya kalau untuk truk itu memang HP itu nggak terlalu ataupun penting. yang Iya. tenaga itu nggak penting lah. Yang penting Torsi itu torsinya yang betul. lebih Paling penting dia dari berapa? Dari Torsi. 1200 sampai 1600 nm. Sedangkan mobil ini idle aja 700. Iya. Di 1200 dia udah torsi maksimal. Gentil dikit tuh di jalan. Iya, iya. Makanya kalau nyetir truk ini kondisi kosong, startnya gigi 2, gigi 3 bisa Iya, tuh. Lebih bisa. malah. Iya. Gigi 4. Gigi 4 bisa. Dan mesin yang di Axor terbaru ini itu dia udah ramah lingkungan, dia udah diesel Euro 4. Iya, diesel Euro 4. Ada AdBlue di situ. Iya. Oh, AdBlue iya. itu tinggal ditambahin. Itu cairan tambahan ya? Jadi membuat emisi gas buang itu jauh lebih bagus lagi. Bener. Jadi emang fungsi AdBlue itu bukan buat nambahin kapasitas tangkinya. Bukan. Iya. Dia buat kayak mengolah solarnya biar dia Iya.
Seingat gue di catalytic converter ditembakin Iya, cairan ditembakin AdBlue, cairan, betul. jadi lebih bagus. Dan ini kapasitas emisinya. tangkinya bahan bakar ada 380 liter. Iya. Ya cocok Ya buat lah. jalan jauh ya. Semuanya serba gede. Termasuk transmisinya. Kalau misalnya pada bingung ya transmisinya truk itu apa sih? Kalau manual yang ini manual nih. Iya. Iya. Ya, 9 manual. percepatan maju, 1 gigi mundur. Jadi sebutannya 10 speed ya. 10 speed. Jadi kalau misalnya Netral nggak ada masuk gigi ya? Enggak lah. Netral gigi. misalnya ini tuh pindah giginya ada 1, 1,5, 2, 2,5, 3 segitu. Oh ribet ya patternnya. Lumayan karena itu sebenarnya kan biar rasio gearnya lebih Ya. Iya. Biar bisa lo kalau misalnya kosong, Iya. lo bisa pakai gigi yang tinggi, Iya, yang benar. nomor yang tinggi. Dan kalau misalnya bawa beban, lo gigi yang bawah gitu jatuhnya. itu yang bisa dibilang sulitnya bawa truk itu dia. Iya. Di situ. Ngoper-ngopernya ya. Ngoper-ngopernya sama nyesuaiin kayak lu mau start di gigi berapa nih? Iya. Ya kan harus Iya. hafal tuh. Ya kita lihat ke dalamnya sekarang ya. Oke, dari dalam kan kita sebenarnya kalau ngomong soal truk tuh di dalam pasti sederhana. Iya. Iya, tergantung kelasnya juga. Betul. Kalau mobil ini kan memang buat durability. Betul. Ya kan? Dipakainya jarak-jarak nggak terlalu jauh, agak pendek. Iya. Oh, bisa juga jarak jauh. Bisa. Ini sebenarnya memang fungsinya dibikin desain seperti ini, ya dia memang heavy duty ya. Heavy duty. Iya. Jadi Kayak- memang biar gampang dibersihin semua. Iya, nggak gampang rusak. Tahan gitu. lama, ada plastik-plastik ini. Betul. Tapi tetap lengkap loh ini. Speedometernya, Iya. MID-nya MID. di sini lengkap banget sih. Benar-benar. Jadi kalau di sini kita bisa lihat lah kalau di 2523 ini memang nggak cuma 2523 ya, di Axor lah. Emang fiturnya itu nggak semewah yang seperti yang di apa? Di Arox paling atasnya ataupun Arox. Across. Iya. Semuanya fungsional, tetap apa ya? Fungsinya lebih mengutamakan buat biar bisa bawa barang tuh efisien. Iya. Ini Bisa. efisiensi sih memang. Betul. Dan harusnya ya bantingan suspensinya kalau Mercedes lebih enak. Lebih harusnya. enak. Betul. Nah itu kan kalau bantingan suspensi itu, Gak cuma itu, joknya aja jauh lebih enak. oh iya udah pasti. Ada bentuknya. Ini saya ngomong-ngomong Biasanya duduk lurus Biasanya rata ya. Ini saya ngomong-ngomong duduk di tengah sini bukan tempat duduk sebenarnya ya. tempat duduk. Cuman karena kita lagi syuting aja gitu. Dan emang gede gitu, gue gede banget. Dan ini kita sekarang ada di daily cap ya. Iya. Jadi bedanya daily cap sama medium cap itu ini belakang. Iya belakang. Iya. Jadi di belakang ini kalau di daily cap itu ini ada kayak semacam tempat tidurnya. Matras lah. Matras. Tapi kalau mau aktifin ini itu harus ngelipet di bagian depan dulu. Iya, Jadi ngelipet dilipet jok ke depan. Alias mobil harus saat berhenti Betul. baru digunakan, baru Cuman bisa buat satu supir lah ibaratnya. Iya. Nggak bisa ganti-gantian terus langsung jalan. Iya, jalan. memang harus istirahat sih kalau mau aktifin. Betul. Nah, selain itu di sini udah ada yang namanya ini apa audio apa MP3, iya. MP3 player lah dibilangnya. Iya. Ya audio lah. Udah ada Audio. entertainment system lah. Benar. Dan secara standar di Axor itu sudah ada juga yang namanya Fleetboard Indonesia. Apa itu? Jadi itu kayak sistem telemetri untuk nge-record semua yang dilakuin supir di truk ini. Oh, Iya. karakter dia ngegas, Karakter ngerem, ngegas, BBM ngerem. terakhir seperti apa. Rute di mana. Itu menguntungkan buat pengusaha karena sebenarnya kan dia jadi nggak bisa dibohongin soal Ya, pengisian nggak bisa bahan di- bakar. nggak Bisa dicurangi bisa lah. di track semua. di track semua. Itu dia tuh. Itu penting banget. Sekarang kita coba lihat ke sana deh. Ya. Gue penasaran yang MK belum pernah lihat gue. Hah? Belum pernah MK, kalau ini udah pernah. Ya kita waktu itu tes nggak ada. Ada, ada ya? ada. Iya. Ya. Nah, ini ini baru MCAP-nya ya. MCAP. Yes. Emang beda ternyata kabinnya. Jadi di sini Iya. tuh ternyata bisa memuat 3 orang di ibaratnya depan. 3 orang ya. Jadi misal Iya. 2 supir, 1 kenek nih. Iya. Iya, benar. Iya. Dan ini yang gue bilang enaknya nih. Di belakang. Jadi misalnya nggak perlu istirahat nih ya. Balik Mas, Iya. itu kaki di situ. Oh salah. Nah, ini yang lebih lebar Mas. Jadi misalnya nggak perlu istirahat nih. Lu Iya, nggak boleh istirahat, gantian. harus jalan terus gantian. Iya. Berhenti bentar doang, set supir yang lain tidur sini. Tidur. Istirahat. Supir yang berikutnya nyetir. Udah gitu ada kayak Bantal. bantal bawaan nih, ada bantalnya nih, tuh. Bantal Oh, buat iya. bantal kepala tuh. Yoi, bantal kepala, Bos. Enak banget. Tidur ya, emang pas sih. Dan beda yang lagi nih ada footrest di sini. Iya. Tapi ini lu nggak bisa tidur di sini sih, Mike, emang pikirin dah. Gua doang yang bisa nih. Oh ya, ini karena varian belakangnya 25 ya. Hmm. Dia yang 9 speed. Enggak, ini 28. 28. Dia 8 percepatan. 9. 9. Ada yang C Ya, tuh. 9 lah sama C, sama Crawler lah, crawling. crawler. Crawling ya. Terus kalau yang misalnya yang belakangnya 23 itu 6 speed. Iya. Ini menarik ya. Sebenarnya fungsinya masih sama, tapi ini lebih ke arah untuk
mengakomodir butuhnya kalau misalnya harus jalan terus, Iya. nggak boleh istirahat lama-lama gitu. Karena Wah, itu. ada aturan perusahaan yang mobil itu Endurance. nggak boleh berhenti. Iya, Karena ada. membahayakan misalnya Iya, bisa di kejadian yang tidak diinginkan. Ada. Jadi mobil itu harus jalan terus. Ya, barang bawaannya itu berharga banget. Iya. Iya. Dengar-dengar katanya ada yang barang bawaannya tuh lebih mahal daripada truk yang bakar. Ada. Kita sering lihat lah pasti, tapi nggak usah disebutin. Iya lah. Ayolah kita abis ini kayaknya langsung cari tahu kita mau dikasih apa sih Iya. tugasnya ya. Katanya mau diinfoin ya. Iya. Oh ini ada differential locker belakang ya? Ada. Betul. Jadi di Sama kayak yang tadi. sama kayak yang tadi. Kan dia 6x2, 6x4. Nah, itu ada. Ini sekarang kita di 6x2 ya, Benar. tapi udah ada locker belakangnya. Ibaratnya kalau cuman kena apa ya? Lumpur-lumpur gitu atau gantung sebelah. Iya, gitu. gantung sih biasanya ya. Iya, gantung sebelah dong lewat. Bisa lewat ya. Oh iya, sama lagi nih. Kita lupa nyebutin. Di Axor ini karena dia fungsinya on road dan off road, dia punya ini juga nih. Apa namanya? Cruise control. Oh iya, sini Iya. nih, ada cruise controlnya betul. Dia punya cruise control plus ada limiter. Jadi Yes. ibaratnya nih kalau dari perusahaan lu nggak boleh lewat dari 60 km per jam. Itu atau nggak limiter boleh. kali bukan Enggak, cruise. Itu limiter. limiter. Cruise control juga ada. Cruise control sama limiter. Oh. Jadi emang fungsinya udah secanggih mobil-mobil passenger lah. Iya. Jadi ini sebenarnya berfungsi juga tuh. Kalau misalnya perusahaan bilang kamu nggak boleh lebih dari 60 km per jam atau 80, set aja limiter. Iya. Iya. Iya kan? Enak. Dia Nggak masih bakal alat lewat. dan nggak bisa ngegas lagi ya nambah ya. Iya. Mantap lah ini. Ini seru kayaknya sih kalau kita cari tahu langsung sebenarnya kita tuh mau disuruh ngapain gitu. Iya. Iya, gua nggak sabar nyetir sih. Asik sih kalau mikir kita di jalan beneran gitu. Ayolah ya. Iya. Nah, kita tadi akan membahas sesuatu yang juga apa ya? Spesial. Jarang orang bahas ya ini. Iya. Spesial di Axor ya. Dan belum tentu ada di truk lain, benar. Spesialnya di Axor, di truk Mercedes-Benz rata-rata. Jadi ini kita jungkit dalam kontak kondisinya on. On. Dan kontak kondisi on, kalau ini dijungkit itu akan ada suara kayak ini nih, alarm nih. Iya. Tit, tit, tit. Nah, selain itu, dari sini tuh ternyata ada tombol untuk bisa nyalain mesin tanpa harus kita ke kontak dari dalam Iya. tuh. Jadi ini memudahkan untuk perawatan, kayak misalnya nih nyetel valve, Ganti itu filter oli bisa. ngeset mesin lebih gampang lah, tinggal dinyalain dari sini doang, cek segala macam. Nggak usah, hidupin dong bang. Iya, nggak usah gitu, nggak usah dua orang. Sendiri. Plus, ini jadi satu alasan kenapa si tuas transmisinya ketinggalan Iya. kalau dijungkit. Jadi buat mastiin kalau ini tuh biar kalau netral tuh kita mastiin dari sini aja. Iya. Nggak perlu harus Nggak maju perlu ke masuk situ lagi, ya. balik lagi. Nggak ribet kan, ini lebih gampang. Coba Vic, praktek Vic, nyalain Vic. Apa? Yang mana yang di start stop? Iya itu. Oh gue ngeri ya. Enggak, ditekan tahan dikit. Tahan dikit. Mantep ya. Ada itu apa namanya? Push start stopnya ya. Di situ di mesin. Iya di mesin malah. Matiinnya tinggal pencet lagi. Tuh. Bahkan tadi Michael juga udah nyoba kalau mau naikin RPM-nya atau kayak ngegas gitu. Iya. Nggak usah ke dalam. Pas starter ditahan. Terus starter ditahan coba Vic. Coba. Tahan tuh. Ntar naik dia ngegas. Wah, jadi ini salah satu fungsinya tuh buat ini. Apa Matiin ya, matiin ya. Salah satu fungsinya tuh buat ngisi angin biar lebih cepat. Iya. Kalau misalnya pas lagi kalau mau jalan biasanya kan ada pengecekan tuh. Nah, mau Iya, ngisi iya, angin lebih iya, cepat iya, kayak iya. gitu caranya. Ya lebih praktis ya. Praktis banget. Dan yang ngejungkitnya ini juga praktis pakai di sini nih, pakai hidrolis. Hidrolis sistemnya. ya. Sama. Gitulah. Iyalah lu pakai tangan mah berat. Nggak bisa coy. Dan ini dia tadi yang kita udah jelasin ya. Kalau mau ngebuka apa namanya kabinnya itu ke kanan. Kanan. Ah, Kalau mau nurunin ke kiri. Ini kan udah kebuka kita turunin. nah ini sistemnya hidrolis ya. Iya dan ya enteng. Lu kayak effort gitu enggak ya? Enggak. Olahraga lu. Olahraga ya. Sekalian Fikri nurunin kabinnya. Kita hampir lupa bilang kalau Mercedes Axor ini sistem pengeremannya udah ABS semua ya. Iya. Jadi sudah pasti bisa Aman ya? dipastikan keselamatannya nomor 1. Ini bisa latihan otot juga sekalian. Gantian kiri kanan ya. Biar rata. Triceps dulu ya kena itu nih. Ya di sini coy. Yang berasa. Paling nggak ngencengin dadanya dia. Nah, Nah, udah. Udah. Suaranya udah alarmnya udah berhenti. oh iya ya. Iya. Dia pas Begitu udah kebuka set. dia bunyi ya. Nah,
tengahin lagi itu. Set. Gini? Iya. Ya. Oh. Praktis dan mudah. Ini nih, kita juga hampir lupa ngebahas soal aksesorisnya nih. Jadi yang di atas Ada deflecta ya? ada deflecta itu sun visor itu. Iya. Itu udah standarnya ternyata. Oh gitu. Jadi nggak perlu tuh namanya nambahin aksesoris lagi. Tapi biasanya ada yang nambahin di atas itu kayak aerodinamis. Apa yang Oh iya, tinggi scoop gitu di atas. biar aerodinamis gitu biasanya tuh. Oh, gitu ya? Iya kan. Oh itu biasanya yang pakai box wing box. Box, Yang Kayak gede. Terus Iya, di sini iya. di sini bisa ada tulisan tuh pulang malu nggak pulang rindu. Biasanya gitu ya. Biasanya. Mudah-mudahan ntar gue dapat truknya kayak gitu ya. Ya gitulah, karena kita sayang sekali di lokasi ini kita nggak bisa ngetes mobilnya. Kita Iya. sebenarnya pengen banget ngetes, nyetir itu gimana rasanya, tapi memang saat ini nggak bisa. Iya. Jadi kita akan diberikan surat tugas untuk menuju ke kota dan perusahaan masing-masing, kita bisa nyoba di sana ya. Iya. Langsung praktek nih berarti nih. Ada bapaknya nih. Ah iya. Ada Pak Ferdi yang langsung memberikan handover ke kita kerjaannya. Amplop nih. Wah ini Waduh. surat jalan ini sama ininya. Sama Duitnya isinya ya. Mas ya. Ada bekal. Ada bekalnya ya. Lu dapat di mana, Mike? Wah ada cek ya? 60 juta. Gue dapetnya di Cikarang, Oh, Cikarang. di DMS, Dinamika Gua Makmur di Sentosa. Pekanbaru, PT JHNS. JHNS ya. Gua dapetnya di PT BJU Makassar, jauh banget ini. Bumi Iya. Jasa Utama. Oke lah. Ini apa lagi isinya? Oh SNK, BPKB, waduh. Ya udah lah, kalau gitu kita langsung berangkat aja kali ya masing-masing ya. Iya, gas. Ya semoga lancar ya. Ini tanggal duluan siapa? Oh Pekanbaru Lu duluan. Pekanbaru. 2 hari lagi. Ayo kita berangkat ke Pekanbaru. Semoga lancar ya. Oke, kita di destinasi pertama di kota Pekanbaru. Saya mau magang ceritanya, tapi bukan magang di sini. Kita magang di PT yang memiliki populasi aksor terbanyak di Provinsi Riau. Nama PT-nya itu PT Jaya Harapan Nusa Sejahtera. Nah, kita nggak tahu mau jadi magang apaan ya di sana. Coba kita tanya-tanya dulu aja ke manajer di sana. Kira-kira pelayanan apa yang ada di sana. Langsung aja kita pergi. Nama saya Ervina dari PT Jaya Harapan Nusa Sejahtera, posisi di manajer operasional. PT Jaya Harapan Nusa Sejahtera secara akte di per 1 April 2016. Kita bergerak di bidang transportasi, khususnya di jasa pengangkutan minyak sawit. Untuk total sampai saat ini kita ada 100-an lebih. Untuk Mercedes Axor-nya kita ada di tipe 2523 dan 2528, 6x2 dan 6x4. Yang pastinya brand image ya, Mercedes. Ya, secara brand sih, produk mobil, unit, itu kan dari Eropa. Jadi, secara image juga jadinya pengangkutan PT Jaya Harapan Nusa Sejahtera ini lebih naik lah, up. Bisa dipercaya. Kemudian ya pastinya lebih cuan. Pemakaian unit juga harusnya bisa jangka panjang kan? Halo Oke. Bu Vina, terima kasih. Sama-sama. Saya diperbolehkan magang di sini. Ya, Jadi saya mau magang nyupir, boleh? nyupir. Iya, Punya SIM nggak? nggak punya. Minimal SIM B2 umum untuk truk tangki. Gitu ya. Kalau di dalam kawasan ini pun kita harus pakai SIM juga ya, harus ada sertifikatnya juga. Kalau dalam kalau dalam areal ya nggak perlu. Oh, ini lagi ada banyak kerjaan di sini ya Bu ya kayaknya ya. Mau jadi Bikin- mekanik atau mau jadi cat?
Saya kan kerja saya nge-review mobil, Bu. Oke. Masa saya ngelas-ngelas, ya kan? Kalau jadi Kalau kenek nggak lah jadi minimal. keren lah ya. Keren boleh? Boleh. Oh, ya udahlah. Oke lah guys, Sip. kita coba jadi kernet aja, Bu. Terima kasih Oke. waktunya ya. Baik, terima kasih kembali. Yuk, kita jalan. Halo Bang, Halo, nama Bang siapa Bang? Rajo Dalimunte. Wah, abang orang mana Bang? Abang asli orang Sidimpuan. Oh, Sidimpuan. Udah berapa lama Bang kerja Bang? Setahun lah. Hampir, Setahun? Iya, Di setahun. PT ini setahun? Di PT JHNS ini. Oh, tadi aku mau nyetir nggak boleh lah katanya Bang. Kenapa Bang? Katanya nggak ada SIM B2, nggak boleh kan? Ya Harus memang ada sih kan? peraturannya seperti itu Bang. Kita harus punya lisensi kita Bang kan. Oh iyalah. Iya, formalitas. Jadi kalau supir di sini harus punya lisensi? Iyalah Bang, itu salah Oh. satu syarat utamanya kan. Iya. Formalitas. Bang, abang kan udah setahun nyetir mobil ini. Iya, iya, Axor yang Euro 4, Iya, Euro iya. 4. Apa Bang hal-hal yang menarik sama Bang? Kayak yang seru apa di mobil ini Bang? Ini empuk Kalau- kali bantingannya kayak ya? Ya seperti inilah Bang keadaannya memang. Nah, kalau dibanding istilahnya pengalaman yang lewat-lewat, yang dulu-dulu kan, ini baru pertama memang bawa Euro 4 di JNS ini kan. Ah. Nah, kalau dibandingkan sih ya di armadanya Ini udah paling nyaman lah ya Bang ya? termasuk nyaman lah dia kalau secara suspensinya, bantingannya Iya. gitu kan. Jadi enak lah Bang bawa mobil ini ya? Ya, Ini kalau misalnya, ini jalannya kemana kita Bang? Dari Pekanbaru ke, kita Pekanbaru menuju Dumai. berapa Nah. jam? Kalau standarisasinya jarak tempuhnya itu Ada 8. kurang lebih lah itu Bang kalau jalan biasa gini kan. Karena kita gini Bang, karena kita selama di perjalanan itu nggak Nggak langsung nentu ya? nggak langsung tembak ke Dumai sana, tidak. Ah, Di per 3 jamnya kita berhenti istirahat. Iya. Terus perusahaan kita pun kadang nggak dibolehkan jalan malam gitu kan, Oh, dibatasi jadi gitu harus kan. istirahat kalau malam? Iya, istirahat, menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan lah ya, Bang, risiko ya? lah Bang kan. Iya. Iya. Oh iya, Kalau- ini muatan sekarang kita Bang ya? Muatan Bang, muatan. Muatan apa namanya? Crude palm oil ya, CPO ya? Iya, CPO, Crude Palm Oil. Kalau kendala Bang selama Bang nyetir mobil ini apa? Kalau kendala selama nyetir Bang, nggak ada sih, nyaman sih. Iya, Aman lah semuanya ya? aman sih. Kalau kita supir ini Bang, driver ini yang perlu kita pastikan itu mantap, gue bilang itu ya brake-nya, remnya itu aja. Oh, Kalau- oh iya, karena mobil ini kan pakai ABS satu. Iya, ABS. Satu lagi engine brake-nya pun mantap juga ya Bang ya, kuat kan? Iya. Memang nahan betul dia kalau ini. Iya. Kayak jembernya itu kan. Iya. Apa namanya Bang, jember? Ya kalau istilah kami di Truk driver ini jember itu jember, engine ya, brake ya, iya, Bang ya? engine brake dia kan. Dari seluruh 1 tahun Abang kerja jadi sopir Axor yang Euro 4 ini Bang, apa Abang yang paling suka? Hemat gimana Bang? Kalau BBM sih kalau dibanding yang lain Bang bersaing lah gitu dia. Ini mantap lah, hemat lah ya, bisa Iya. bisa hemat kos lah ya Bang ya. Ya lumayan lah Bang kan. Kalau dari posisi duduk, apa semuanya kenyamanan udah gimana menurut Abang? Kalau posisi duduk dia pas. Cuman kalau dibanding mobil sekarang ya kan, keluaran-keluaran Oh baru iya, itu, mobil kota gitu ya maunya dia Tapi untuk truk ini udah mantap nih Bang. udah mantap lah. Tapi ada juga istilahnya yang berinovasi, dia kan tempat duduknya ada pakai. Iya, tapi kan di varian yang khusus ini itu nggak ada Bang. Iya Ya memang ini lebih tangguh lah jadinya Bang, Iya, kalau iya. dibikin kayak gini kan. Ya kan? Akhirnya tiba di Makassar. Ya, habis landing, kali ini kita akan langsung menuju ke PT BJU yang akan kita samperin nanti di daerah dekat kota Makassar. Saya kurang tahu pastinya ya, tapi alamatnya udah disiapin tadi. Kita ke sana, habis itu bukan alamat ini duit, sorry. Karena bawa bekal. Ya, namanya orang magang ya, bawa bekal dikit-dikit. Ya, habis kita ke sana, langsung ketemu sama PIC-nya Bapak Rahmat Junaidi. Nanti kita minta izin juga buat bisa magang di situ secepatnya. Langsung mulai hari itu kalau bisa. Ayo ah.
si Pak Rahmat Junaidi, betul Pak? Ya, Mas Nanda ya? Iya betul Pak. Oh, sudah sejak tadi saya tunggu. Oh iya saya Pak. Maaf Pak, agak telat ya Pak ya? Ya. Ini saya Saya mau bantu. izin mau magang di PT BJU Pak. Oh ya. Gitu, jadi pengen merasakan gimana proses dari kerjanya di PT BJU pakai truk Axor ini. Iya, sekalian aja Mas Nanda, soalnya kita ada unit baru nih Iya Pak. ya. Jadi bisnis BJU itu diawali di tahun 2024. Oh ya. Tadinya kita hanya bisnis rental, tapi dengan seiring berkembangnya bisnis di Indonesia ini, akhirnya kita juga ikut bisnis logistik. Oh gitu Pak, Iya. logistik gitu Pak ya. Jadi rata-rata sih unit kita ada sekitar 50 unit, tapi untuk tipe pengangkutan ini ada 2528 ini ada sekitar 10 unit. Banyak udah Pak ya. Ya, itu jadi circle-nya kami itu mulai dari rental terus ke logistik. Oh gitu. Ya. Jadi sekarang ini kalau boleh tahu Pak, kenapa kok milihnya yang Axor ini Pak ya? Untuk Ya, dipakai. pertama ya merek dong. Ya. Oh iya. Kalau orang lihat Mercy kan ya satu-satunya mungkin yang pakai Mercy di kitanya barangkali ya. Oh gitu Saya Pak. nggak tahu yang lain, tapi yang pasti keunggulannya Axor ini di samping nama sudah tenar, terus dukungan after sales-nya juga cukup baik, dukungan teknisi dan spare part juga cukup baik. Oh gitu, Gitu. Pak. Apalagi teknologinya kan sudah Euro 4. Oh iya betul Pak. Ini kira-kira kalau dampaknya ke perusahaan tuh ada nggak Pak setelah pakai Axor gitu? Ya pertama image perusahaan juga semakin naik yang pertama, Oh, iya, iya. sehingga ya alhamdulillah customer kita juga semakin bertambah. Terus yang kedua dari segi layanan ya kita lebih cepat ya karena ya itu tadi dengan armada yang cukup baik ya kualitas ini juga baik akhirnya semua customer kita merasa puas terlayani. Oh jadi lebih efisien gitu Pak ya? Ya jatuhnya, Pak ya? dari segi bahan bakar juga alhamdulillah kita sudah bandingkan dengan merek lain ya cukup hemat gitu. Oh akhirnya buat perusahaan dampaknya lebih bagus secara Ya, ekonomi Pak. otomatis profit kita juga semakin baik. Cakep sih Pak. Kalau gitu saya izin nih Pak. Saya Ya. bisa mulai magang Oh iya, kapan ya Pak? silakan. Tadi teman-teman di belakang sudah nunggu tuh. Oh iya Silakan. siap Pak. Silakan. Makasih Pak Rahmat. Ya, Saya ya. izin Pak ya, maaf. Oke, ya. oke. Makasih Pak. Saya akan magang sebagai kenek atau asisten pengemudi di PT Bumi Jasa Utama. Dan bertugas mengantar berbagai logistik ke area Sulawesi. Perkenalkan, Aidil Fitrah, driver muda yang akan saya bantu dalam operasi pengiriman kali ini. Sebelum memulai perjalanan, driver wajib melakukan pengecekan kondisi kendaraan. Untuk memastikan perjalanan lancar tanpa kendala. Tugas pertama saya loading muatan menggunakan forklift. Ini adalah pengalaman pertama saya loading barang ke truk sebesar ini. Asiknya, truk Mercedes-Benz Axor yang digunakan PT BJU memiliki konfigurasi wing box. Hal ini memudahkan posisi loading dan unloading barang menjadi lebih fleksibel, terutama di tempat yang sempit. Ternyata pekerjaan ini tidak mudah loh, butuh kekuatan dan ketahanan fisik yang prima. Kenapa lama sekali kok? Baran orang ini. Aduh, maaf Bang. Urgen. Kita baru magang kan. Apa lagi ngambil naik? Turun ke dulu ya, mau keluar ini. Turun ke dulu. Oh, turun dulu. Turun dulu. Oh iya iya Bang ya Bang, maaf maaf. Keluar ini. Maaf maaf. Gudang. Maaf maaf. Ya, keluarin Bang ya ini ya. Ya, keluar Ya. dulu. Kirim kemana kita hari ini Bang? Ini mau ke Manado, Bang? Berapa lama kita ini nanti? 3 hari aja tembus. 3 hari Bang. 3 hari. Lama banget. Banyak yang tidak percaya juga.
Lama Bang. Iya. Itu kita nanti lewat mana jadinya? Ya jalan Trans Sulawesi, Aduh. poros terus. Itu 3 hari kita harus jalan terus Bang, apa gimana? Iya, jalan terus. Nggak Nanti bisa cuman berhenti? singgah makan sebentar, lanjut lagi. Nggak bisa tidur malam lama gitu, nggak bisa? Jalan terus? Nggak bisa, jalan terus. Karena paket, Oh paketnya pakai ditunggu ya? waktu, pakai Aduh. waktu kita. Kacau ini. Lama banget berarti ini Bang ya, perjalanan ya? Bang Aidil ini udah berapa lama Bang jadi supir truk? Dari 2015. 2015? Ya, Oh, udah berarti 15 tahun. hampir 2015 Bang ya? Ya. Wah hampir 10 tahun ya Bang? Ini Bang, saya pengen tanya juga sih ini, apa yang paling Abang Aidil suka nih kalau pas lagi pakai Axor ini? Truk yang ini? Kalau saya suka dari ini, dari segi ini kenyamanannya. Kenyamanannya? Suspensi. Suspensi? Saya suka suspensinya. Emang kenapa suspensinya? Bagus Bang? Bagus. Jadi nggak terlalu capek ya Bang? Enggak. Wah, sudah. Apalagi kalau ada muatannya, Itu lebih enak lagi? Lebih enak lagi. Selain suspensinya Bang, apa lagi nih? Yang menurut Abang paling oke nih? Paling oke, tenaganya sih. Oh tenaganya enak Bang? Kalau lagi dasar-dasar, naik dia terus. Dasar tuh nanjak ya? Iya, Bang? nanjak. Harus dasar. Bisa dia? Ya, Walaupun dari pelan begitu tetap tetap Nanjak naik, bisa, Bang? tetap. biasa Ya. gimana Bang caranya? Kalau dari pelan berhenti nih, kita nanjak gigi berapa biasa Abang pakai? Kalau muatan berat, ya kita pakai setengah. Oh, Gigi setengah. Oh ini giginya ada 1, 1,5, 2 Ya. gitu Bang ya? Mau ke sapi nih, siap-siap nih turun. Ah, lo katanya mau ke Ambon? Ke Ambon, ke Manado Bang? Canda aja. Oh canda. Aduh, nggak kuat saya Bang kalau ke Manado. Udah deg-degan ini tadi. Nggak bisa. Baru 50 km mungkin. Situ sudah ini. Iya Bang. Nggak kuat mental. Ini jalan lintas. Siap Bang. Ini sampai kita Bang ya berarti ya? Nah, ini sampai kita. Canda aja tadi. Iya. Wah, abangnya memang awalnya memang kelihatannya Bang Aidil agak galak, tapi baik kali orangnya ternyata. Enggak juga. Ya jadi orang harus ini. Jangan gegabah, Iya, betul. harus rendah hati. Aduh, akhirnya selesai juga program magang kita. Kalau kita tuh sebenarnya di Makassar jadi kamu gitu ya. Bukan kita, kami maksudnya. Saya. Program magang saya selesai kali ini. Dan memang kesan-pesannya nih banyak banget yang bikin saya jadi banyak bersyukur gitu. Karena pekerjaan ini ternyata nggak gampang. Butuh skill khusus, butuh ketahanan fisik yang bagus, mental yang kuat pastinya. Untuk magang di Makassar kali ini saya benar-benar kebantu tapi sama Mercedes-Benz Axor-nya ini. Karena emang Wingbox ini jadi gampang dipakainya untuk masukin loading ke dalam tuh bisa dari samping, nggak cuma dari belakang, gampang banget naikinnya. Kemudian juga di dalam pengoperasiannya juga saya lihat tadi nggak terlalu rumit dan pasti bandingan suspensinya seperti yang dibilang sama Mas Aidil itu emang lebih empuk. Jadi tenaganya pun juga sudah sangat mumpuni. Enak lah. Kalau gitu sebenarnya sih saya penasaran untuk setelah ini kira-kira kayak apa ya magangnya Michael. Oke, akhirnya destinasi berikutnya. Gua berada di PT DMS Dinamika Makmur Sentosa dan di sini gua akan berencana untuk magang ya. Semoga untuk jadi driver Mercedes-Benz Axor ini. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu sama direktur utamanya, bertanya-tanya gimana pengalaman usaha ini menggunakan Mercedes-Benz Axor ini. Hei, Makasih, Pak. Michael, masuk, ayo masuk. Izin Pak mau ngobrol sedikit. Ya, silakan. Aduh. Jadi Pak, saya ada beberapa pertanyaan nih tentang perusahaan ini. Saya pengen tahu perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa sih Pak? Oh, oke. Jadi perusahaan ini namanya PT Dinamika Makmur Sentosa, Pak Michael. Jadi
kebetulan saya tuh mulainya tuh dari saya iseng-iseng waktu itu Pak Michael. Jadi saya punya truk, terus dikasih kesempatan sama teman gitu kan. Udah Pak Daniel, ayolah jalanin transportnya di sini gitu. Jadi terus kita mulai dengan truk, ya, jadi trucking company. Trucking company. Terus ternyata setelah berkembang kita dapat kesempatan lagi untuk menjalankan logistik pergudangannya daripada suatu produk ya mungkin saya nggak perlu sebut lah ya. Jadi suatu produk untuk pendistribusiannya. Nah, jadi itu kita masuk ke arah logistik. Jadi kita sekarang ini kalau ditanya PT DMS ini perusahaan apa sih? Oh, DMS itu perusahaan logistik company. Kalau Pak Michael lihat, mungkin logo kita kan logistik company. Logistik company. Kira-kira gitu. Dan saya lihat nih Pak, di depan ada banyak truk Mercedes-Benz Axor ya. Iya. Ada berapa unit kira-kira Pak? Mungkin kira-kira sekitar 18. 18 unit Axor. Iya. Kebetulan kita Axor itu baru Pak makanya. Oh, jadi, baru. Sebelumnya kita tidak pakai Mercedes. Terus kemudian karena ya kita ingin coba kan karena kondisi company makin baik, jadi kita perlu kan sedikit lebih bergengsi. Oh, jadi gitu. Mercedes, Mantap. Nah Pak, tadi saya lihat di depan ada Axor yang 2528R ya, yang M-Cap. Kenapa pilihnya itu Pak? Oh, sebenarnya gini Pak, kita perusahaan logistik karena awalnya itu kita banyakkan ngangkutnya autopart. Ya. Autopart itu ringan-ringan gitu. Jadi kita ngambil Axor yang tipe rigid. Rigid itu untuk yang bawanya nggak berat ringan gitu. Nah, sebenarnya saya yang beli awal itu bukan 2528, tapi 2523 ada ya. 2523 rigid. Nah, terus karena ada customer yang minta lebih berat dan karena ada aturan odol, nah kita mulai pindah ke 2528 gitu. Jadi 2528 itu engine-nya lebih besar gitu. Jadi lebih kapasitasnya lebih besar gitu. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan daripada customer. Dan untuk driver kan itu M-Cap kalau nggak salah ada tempat tidur ya di belakang kabinnya, ya. Karena lebih buat long haul aja gitu. Ya benar. Jadi itu untuk long distance. Long distance. Nah, biasanya kita pilih yang kabinnya lebih besar untuk kenyamanan driver. Kalau enggak, yang kecil-kecil itu biasanya nggak ada tempat tidurnya, itu dia agak susah. Kalau Mercedes, dia ada kabin belakangnya itu ada M-Cap ya istilahnya. Iya, M-Cap. Ya, jadi lebih convenient lah drivernya. Dan kira-kira truk ini membawa dampak positif nggak kepada perusahaan Pak? Selama ini ya, dengan 17 unitnya. Dengan 18 unit. 18 unitnya, salah. Sebenarnya gini Pak, kalau dibilang membawa dampak positif, kalau dari segi positifnya tentulah ya kita sekarang gini, jangankan driver, kalau karyawan aja deh, Bapak kasih mobil operasional dikasih Mercedes, perasaan Bapak gimana? Senang dong. Kalau perasaan senang, kerjanya lebih bagus nggak? Iya. Nah, kalau kerja lebih bagus ada dampak positifnya nggak? Ada dong, pasti. Itu salah satunya. Jadi pertama tentunya kan drivernya lebih happy, ya. Naik Mercedes lebih convenient. Ya. Yang kedua juga customer sendiri kan lihatnya, oh oke nih, saya dikasih truknya Mercedes nih, ya kan? Performanya tentu lebih bagus, ya kan? Oh ya Pak, apa aja sih kelebihannya Axor? Untuk Bapak. Tadi sebenarnya kan kita udah bahas ya, Pak Michael tadi ngomong kan ada M-Cap, jadi supirnya bisa tidur di belakang cabin gitu ya, karena tentunya cabinnya lebih luas gitu. Tentu yang tadi yang saya juga pernah bahas, sebelumnya saya bahas itu kan kita ada pride gitu kan, kita pakai Mercedes tentunya ada suatu kebanggaan. Nah itu dari apa brand name-nya. Yang selain itu juga convenient, nyaman gitu ya. Saya sendiri sebenarnya pernah coba Pak Axor ya. Jadi kalau dibandingkan dengan truk yang lain, suspensionnya itu memang lebih baik. Ada beberapa truk yang memang lebih baik daripada truk yang sebelumnya gitu. Ya. Nah, makanya kita juga merasa wah ini oke nih untuk long distance, jadi untuk long distance gitu kan. Nah, selain itu belakangan ini Axor juga menggunakan AdBlue, Pak.
Nah, Oke. AdBlue itu automatically akan membuat lebih ramah lingkungan. Jadi di saya punya pool ini Pak, jadi kalau mereka lagi perbaikan brung, wah itu nggak sampai asapnya udah terlalu banyak. Oh, dikit ya? Nah, asapnya lebih ramah lingkungan, Iya. jadi nggak bikin orang puyeng Pak ntar kalau lewat situ Pak Mike. Dan kira-kira sebenarnya truk Axor ini lebih cocok untuk customer seperti apa sih? Ya, ya. Di segmen apa? Kebetulan kita itu punya customer itu awalnya kan di otomotif Pak Michael. Jadi otomotif itu sebenarnya ringan-ringan gitu. Nah, tapi berikutnya saya waktu COVID itu otomotif itu sempat tutup 3 bulan. Nah, saya minta sama marketing, tolong dong cariin market selain otomotif. Gitu. Nah, kebetulan kita dapat masuk ke food and beverage. Food and beverage itu ternyata dia lebih butuh yang lebih kuat, strong gitu, dan lebih untuk long distance. Nah, kalau otomotif itu kebanyakan kan pabrikan ATPM ini ada di sekitar Bekasi Pak, jadi dekat. Nah, kalau di food beverage ini kan seluruh Indonesia. Jadi penyebarannya lebih butuh ke long distance. Nah, long distance itu kalau Axor itu lebih baik Pak, lebih tahan lama. Oh iya Pak, satu lagi saya lupa Pak, Mercy itu kalau menurut driver saya dia lebih safety-nya itu karena menggunakan pakai ABS. Jadi pengeremannya itu agak cukup nyaman gitu. Jadi mereka agak happy kalau naik turun tanjakan gitu. Kebetulan di Jawa Tengah itu kan memang agak jalannya naik turun. Iya, yang serem-serem itu. Iya, serem-serem. Ya, mereka happy gitu. Oke Pak, saya kebetulan jadwal saya ini untuk berangkat sebentar lagi nih. Lain kali lebih lama lagi lah Pak Michael, jangan buru-buru gini. Bapak yang kasih jadwal ya. Siap Pak, saya izin pamit ya Pak. Oke. Sip. Makasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, makasih. Oke, kita mulai jalan ya Pak. Ini nunggu apa? Nunggu angin dulu Pak, nunggu angin biar ini dulu terisi dengan penuh. Angin sistem brake. Sistem, buat rem. Iya, pengereman untuk brake pengereman. Oke. Berapa lama biasanya Pak nungguin? Untuk 5 menitan lah, 5 menitan. Oh, 5 menitan. Oke. Biar terisi fungsi semuanya ke sistem brake ke belakang. Jadi lumayan lama ya truk harus idle dulu. Iya, nggak langsung jalan. Langsung jalan ya. Oke. Biar nggak kehambat juga di perjalanannya, nggak macet. Oke. Kalau anginnya kurang kan nanti ada kendala dari sistem pengeremannya kurang bagus. Iya. Nah itu tandanya udah ada suara yang di belakang tangki itu ada suara buangan angin, tandanya udah mulai penuh anginnya. Cus. Nah itu barulah kita perlahan untuk jalan untuk ininya di rem jumpernya untuk ditarik, baru kita jalan. Oke. Cepet juga nih, nggak sampai 5 menit ya? Iya. Mantap. Jadi ini kita lagi bawa muatan nih Pak? Bawa muatan. Berapa nih muatannya? 10 ton Pak. 10 ton? 10 ton. Enteng? Enteng. Enteng banget? Enteng banget, karena kita di otomotif ini Pak. Oh, bawa spare part otomotif ya? Bawa spare part otomotif. Tapi banyak dong kalau 10 ton? Ya, banyak. Banyak ya? Tadi belum kenalan Pak. Ricky. Michael. Saya lagi magang Pak. Iya. Tolong ngajarin ya. Iya, siap. Sebenarnya sih mau magangnya jadi driver. Iya. Cuman tadi kata Pak Daniel, SIM saya nggak ada. Iya. Berarti harus punya SIM dulu yang sesuai dengan golongannya. BBM lebih efisien Pak. Oh iya? Mercy itu Pak. Oh lebih efisien? Lebih efisien. Tapi kembali lagi tergantung jokinya juga Pak. Paham nggak untuk cara mengemudinya? Pengemudinya dengan baik. Udah berapa lama Pak jadi driver? Kalau dari driver sih mau 15 tahun Pak. 15 tahun? 15 tahunan Pak. Bawa truk gampang sih, nggak sih Pak? Kalau untuk pribadi Ricky sih Pak, kalau untuk bawanya doang sih gampang Pak. Cuman kan untuk memahaminya ini, karakter unitnya ini, kalau kerusakannya kita nggak paham, repot.
Repot. Gitu. Kalau asal bawa semua pasti bisa bawa. Pasti bisa. Pasti bisa bawa. Tapi harus ada teknik Nah, tertentu. cuman teknik tertentu yang kita harus tahu karakter unit kita yang kita bawa ini. Kalau semua asal bawa itu semua pasti bisa, Pasti Pak. bisa. Pasti bisa. Cuman kebanyakan yang zaman sekarang kita kalau nggak dikasih pemahaman ama ini susah juga, Pak. Susah. Contohnya ya untuk misalkan ada kendala angin bocor itu ada berapa problem yang kita harus ketahui. Dari sistem angin itu akan berdampak ngaruh, bukan pakai minyak lagi. Sistem sekarang ini pakai angin semua. Pakai angin. Gimana caranya untuk pengecekannya angin dari bisa kok tahu angin dari kurangnya? Di sini udah ada indikator-indikator. Ada indikatornya. Ada di sistem indikator. Tuh. Ada sistem indikator, RPM indikator. Lengkap semua Lengkap semua. Ada sistem tombol buat double gardan, pencet. Brake otomatis di sini ada, Pak. Itu mantepnya Axor ya berarti Nah, kelebihan Axornya ini ada double brake otomatis. Kalau gimana tuh? Jadi sistemnya pencet tombol, kita nggak usah pakai nginjek manual tongkat, udah ngerem sendiri tuh. Ngerem sendiri. Gitu. Lepasin. Tuh. Mantap ya tinggal tombol doang. Nah, gitu, sistemnya. Kalau males pakai tongkat. Tuh sistemnya. Nah, ini kan Axor 2528 Iya, 2528. R M cap ya. Jadi Iya. ada tempat tidur di belakang. Tempat tidur, lebih nyaman lagi, Lebih Pak. nyaman lagi. Kalau yang pertama kita nungging, Pak. Agak miring. Oh iya. Iya, kalau ini kita Bisa leluasa. tidur rata. Iya, tidur rata. Akan kita nyaman. Jadi nyaman. Nyaman. Perjalanan jauh, Perjalanan tidur jauh pun dulu nyaman. aman. Iya, aman. Nah, sama ini Pak Riki. Pengalaman bawa banyak truk ya. Iya. Gimana rasa pengalaman pakai Axor ini? Kalau untuk pakai Axor, Pak, dibandingin sama yang mobil lokal lah, kalau bisa bahasa model lokal itu jauh, Pak. Lebih elegan, Mercy itu. Jauh lebih elegan. Lebih Mercy. elegan, Mercy. Lebih mantap. Lebih mantap. Tenaganya? Tenaganya oke. Remnya juga Mantap. mantap. Paten, Pak. Kalau Remnya itu. kenyamanan? Kenyamanan juga, bantingannya juga. Bantingannya jauh lebih enak ya? Ya, lebih enak. Nih, saya tesin nih. Ini rem, Wih, saya dikebutin. remnya. Tuh, remnya. Wih. Lebih paten. Kalau truk lain nggak kayak Nih, gitu? Jauh sama truk lain. Saya tesin lagi nih. Jadi bukan katanya. Iya. Bukan katanya nih. Mantap. Itu baru ngetes. Itu cuma rem kaki doang. Rem kaki doang, belum pakai brake. Belum yang pakai brake lainnya. Iya. Mantap, mantap, mantap. Nah, Pak, selama menjadi pengemudi truk nih, Iya. kendala terberatnya apa nih? Kendala terberatnya. Iya. Kendala terberatnya sih kalau yang jadi pikiran, Pak, tetap dari muatan. Muatan. Beban Beban. yang berat. Itu, Pak. Itu jadi pikiran. Tapi kalau kita pakai truk ini, tenaganya aman. Tenaganya aman. Apalagi misalkan muatannya kita nggak begitu over lah gitu. Iya, iya. Lebih enjoy gitu. Lebih enjoy. Lebih enjoy. Jadi muatan kalau bisa jangan sampai overload, ya. Overload. Itu aja sih yang jadi kendala supir, yang jadi pikiran itu. Oh, oke. Karena ya segimanapun kita enjoy-nya pun kita kadang ada dua pilihan. Di kita enjoy misalkan, Pak, untuk muatan berat. Tapi yang nggak enjoy kasihan ke mobil kitanya yang kita bawa. Umur mobil aturan 10 tahun, jadi 2 tahun juga ambruk, Pak. Ambruk. Karena apa? Muatannya. Itu yang kita disayangkan. Apalagi ditambah lagi si pengemudinya tidak paham, asal bawa. Main basal. Oh, gitu. Tahu. Kalau kita sih untuk rekrutan di driver di DMS itu sesuai dengan karakter pengemudi, itu sesuai dengan pengalaman. Oke. Itu, Pak. Jadi kalau di DMS ini benar-benar udah dipilih nih. Iya, gitu. Ini harus pengalaman dengan truk yang ini. Iya, gitu. biar nggak salah. nggak Kenapa salah. bisa nggak salah ini? Kembalinya lagi ke perawatannya lagi. Oke. Tidak ada kendala apa-apa. Istilahnya apa? Dia udah paham. Udah paham. Jangan sampai apal nggak buka kap. Aduh, saya bingung buka kap. Apalagi nanti ada kendala. Ini mobil baru loh. Iya, Gitu. Mindsetnya. Ya, contoh kecilnya seperti itu, Pak. Gitu. Jadi selama ini apa yang disukai sama Pak Riki dalam truk ini atau menggunakan truk ini, Iya. sama fitur yang paling sering Bapak gunakan? Kalau untuk Ricky sih, Pak, yang Ricky senengin di mobil Mercy ini terutama sih tidurnya, Pak, tempat tidurnya. Tidurnya. Tempat tidurnya.
Karena Enak ya, bisa istirahat. iya, karena apa. yang utama itu kita buat istirahat, Pak. Iya. Selain dari itu kita model untuk pengecekan apa kita itu mah udah jelas yang sebelum kita jalan lah untuk pengecekan itu. Yang keduanya emang buat istirahat lah. Ini lebih elegan buat istirahat kita, nyaman Pak. Semakin kita istirahat tidur kita nyenyak, biarpun sejam 2 jam, tenaga kita buat josnya itu sampai ke Sidoarjo ataupun ke Surabaya pun kita enjoy lah Pak untuk kita sehat. Mantap. Biar sehat dulu. Kalau kitanya tidur sakit kan hambat juga Pak. Hambat juga benar. Buat kita ini kerjaan kita dari ini. Nah, kalau misalkan untuk fitur Pak, apa Ya. yang Bapak paling suka dan sering digunakan di Axor ini? Pengeremannya Pak. Lebih enak apa ya, pengeremannya itu beda sama yang lain. Beda sama yang lain. Paten Pak. Dia empuk ya. Pokoknya mah empuk aja Pak kali ini. Empuk tuh berarti pedalnya itu yang empuk. Iya. Empuk. Tapi pakem gitu. Pakem itu paten itu. Oke. Kayak mobil-mobil bis. Nah, sekarang kita udah sampai ke tempat buat loading. Iya, tempat muat. Tempat muatan ya. Wah, harus diputar dulu nih truknya. Tempat loadingan ini. Nah, ini truknya jenisnya wingbox ya, jadi dari Iya, samping wingbox. bukan Iya, ya? wingbox. Oke. Wingbox. Dan ini muatannya apa? Ini spare part Pak. Spare part otomotif. Ini buat ke pabrik otomotif Iya, ya? Ini? otomotif. Enak ya bawa truk Iya, panjang kayak nyaman, gini. Pak. Nyaman ya. Pede Pak. Apalagi unitnya baru Pak. Jadi lebih nyaman lagi ya. Iya. Masuk gigi nggak keras Wah, ya. itu Enteng. betul Pak, enteng. Ya, akhirnya kita kembali lagi dari Ya. kota masing-masing. Sebenarnya ya banyak kesan pesannya ya. Ya, yang pertama kan gua, Pekanbaru itu aksornya banyak banget dan kemarin gua nyobain mobil hack sih. Enggak jadi ya? Iya. Kan nggak boleh kan, kita nggak punya Oh SIM. iya bener. SIM B berapa Iya, gitu gue ya. tadi juga mau nyetir nggak dapet nyetir. Iyalah, nggak boleh lah. Kita harus punya SIM B1 apa B2 ya? B2 umum apa? Kalau nggak salah. Ya, setidaknya Satu umum di ya gitu parkiran lah. gitu ya, bantu mindahin gitu. Ya gua boleh takut. dicoba di sini. Tapi ngapain maju mundur doang? Jadi gua jadi keren. Nah, Gua agak kemarin takut sih kalau gitu. gua itu di truk gua itu bawa truk tangki yang bawa CPO, crude palm oil. Jadi Oh. ekstrak dari minyak buah kelapa sawit ya kan, Riau kan tahu sendiri. Iya, penghasil. Dan supir gua itu rata-rata semuanya orang Sumatera Utara, supir Medan. Teruji, Ini kan. teruji, mentalnya teruji. Dia pakai jember. Apa sih? Engine brake, jember. Engine itu jember bahasanya. Gue pikir di itu Jawa Timur. Jember itu. Jember. Ya, itu engine brake namanya. Itu sih enak sih, bukan baru, mobilnya banyak banget. Tapi susah kan? Dan medannya Seru sih pasti ya. Iya, dari Pekanbaru Dumai itu 4 jam dan jalanannya 4 jam perjalanannya. Iya. 4 jam jauh juga ya? Wah, keren deh. View-nya bagus. Wah, seru sih. Gue yang kedua kan, Iya. Makassar. Dalam ekspektasi gue awalnya ya kita dalam kota aja lah. Gitu. Orangnya tuh ngerjain gue katanya mau diajak ke apa namanya Manado. Oh, dia mau Nyobain itu jalannya Manado. Makassar ke Manado. Kan jauh banget. 3 hari kata dia. Gue kayak, oh 3 hari. Gak kuat gue. Lu nggak ngikut lo? Jadi ternyata dikerjain doang. Oh. Tapi gue di sana pakai aksornya itu yang wingbox. Keren, sumpah keren banget. Sama gue wingboxnya. wingbox juga. Lu wingbox juga? Keren, jadi buka wingbox itu pakai elektrik gitu. Elektrik. Cek, Nah, iya. sampingnya bisa buka. Wah, keren banget. Gue bantuin naikin loadingan kan. Pakai forklift. Forkliftnya manual tapi ya, bukan Oh, yang gitu. iya yang begini. Habis itu gue dimarah-marahin mulu lagi. Ini orang magang ya. Tapi menurut gue sih kalau buat perjalanan pengiriman ya, kalau di sana Sulawesi itu dia pengirimannya dari Sulawesi ke Sulawesinya ada. Maksud gue
Makassar di Makassar doang ada, tapi ada juga pengiriman dari Makassar sampai Manado tuh ke ujung ada. Palu gitu-gitu ada ya? Gue nggak kebayang sih 3 hari dia harus jalan terus karena katanya kalau lu berhenti tuh berpotensi untuk dibegal. Bahaya. Oh iya. Coy, jalan gitu juga terus, di Pekanbaru coy. juga kayak gitu. Agak-agak ngeri aja sih gue. Itu tapi berat sih. Berat jadi supir gitu ya. Gue pengen jadi supir, jadi keneknya udah kayak Capek ya? capek. Gua kemarin di Cikarang doang pakai Wingbox. Itu emang trayeknya pendek-pendek ya, short trip dari, tapi dia dari pengiriman logistik pabrik ke berarti? pabrik ya, pengiriman logistik. Pakai Wingbox Axor 2528 sama yang ada elektriknya Iya. untuk buka Wingboxnya. Dan itu ternyata ada sistemnya di truk itu yang bisa kita set ya. Itu Iya. ternyata dari perusahaan itu yang ngeset. Kita nggak bisa starter truknya sampai Wingboxnya itu udah tutup. Oh, safety itu ya. Safety. Oh, keren juga tuh. Iya, bisa di set. Bang lagi Bisa di di wingboxnya kayak gini pas jalan dia. bisa di set di Axor. Mantap juga ya. Gitu, Tapi dibikin sensor. iya, bawa waktu itu kemarin bawa spare part mobil ya. Bawa spare part mobil dari pabrik ke pabrik udah. Iya, kapasitasnya sih Jalannya gede-gede semua. datar. Seru sih naik gunung ya. Iya, gua Iya. paling keren tempat gua kayaknya. Ya pasti sih, orang perjalanan di Sumatera kan begitu jalannya. Iya. Tapi Makassar juga katanya gitu, cuman gue kemarin dikerjain, udah deg-degan gue. Kalau ikut gitu kan. Saya jauh, Bang. Oh, jangan lah. Lo dibawa naik ferry. Ya jadi gitulah pengalaman kita kali ini berkesan banget sih buat Ya gue. memang kita nggak, ya bahaya juga sih Bahaya, ya, bisa bahaya. membahayakan orang lain karena yang ngetir mobil itu harus bersertifikat Bener. dan punya Iya. legal lah ibaratnya lah. Kita kan Bener. nggak legal ya. Di kalau- tempat gua magang tuh juga semuanya tersertifikasi supirnya, Iya, nggak boleh asal makanya harus nyupir. ada standarisasinya lah. Ada trainingnya untuk bawa Axor. Betul, dan lama katanya. Tapi oke lah, gue jadi keren. Iya. Ternyata walaupun ini varian yang nggak ada AC-nya, adem juga sih. Adem, iya bener adem. Oh iya, iya. Adem, Panas coy. terik tapi adem. Iya, gue juga ngerasain tuh, karena ada blower ya kan. Iya, biar lo mau tambahin blower atau Iya. buka jendela aja, angin itu Adem, kayak iya. kita sekarang Ah. ini kenceng Iya, angin enak. agak seru sih ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa bikin SIM B2 dulu kali ya. Susah kali. Bikin lah biar ntar gampang. Per Iya, 5 tahun iya, kita bawa. tes lagi. Seru tapi sih seru sih. Iya sih. Kayaknya kalau ada lagi ya boleh lah. Seru juga nih kayak gini nih. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe. Kalau pengen misalnya kita ngetes truk lagi, disampaikan aja kali ya. Ngapain gitu. Iya. Atau mau nguji kita bikin SIM atau ngeliat Oh, itu kita seru bikin juga. SIM. Emang? Seru juga. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita langsung bikin SIM dia.